Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Aku Ingin Melihat Allah buku yang pertama pada bagian yang ke-9. Pada bagian 9 ini kita akan melanjutkan pengajaran mengenai doa. Kita memasuki pengajaran tentang tahap-tahap doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ketika kita berbicara tentang tahap-tahap doa, tidak bisa kita lepaskan dari apa yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu, yaitu mengenai doa batin, yaitu suatu latihan rohani yang paling hakiki dalam spiritualitas Teresian ini. Jadi bagi Santa Teresa Avila, doa batin merupakan latihan rohani yang hakiki, yang membawa dirinya terus bertumbuh sampai puncak kesempurnaan dalam pernikahan rohani. Jadi kalau kita lihat pada pengertian yang lalu, bagaimana sebenarnya doa batin ini merupakan, intinya hanya ini, persahabatan mesra, persahabatan yang akrab antara dua sahabat, yaitu antara Allah dengan kita manusia. Dan secara sederhana doa batin ini yaitu artinya apa? Pertukaran kasih antara Allah dan manusia. Allah yang lebih dulu mengasihi kita dan kita berusaha menjawab kasih Allah itu dengan mengasihi Dia. Jadi sungguh-sungguh ada suatu pertukaran kasih, ada suatu aliran kasih. Allah mengasihi kita dan kita mengasihi Dia. Ya, kalau saya mau sharingkan, jadi pengertian ini benar-benar juga saya rasakan, saya alami juga secara baru ketika mengajarkan hal-hal ini dalam channel YouTube Jalan Doa ini. Nah, tetapi kemudian dalam prakteknya, rupanya kemudian memang tanpa saya sadari sudah biasa saya lakukan ya. Biasanya kalau kemudian mulai doa, untuk doa hening atau doa Yesus yang biasa saya lakukan, biasanya secara spontan saya katakan, Tuhan, saya hadir di hadapan-Mu, saya mau membuka hatiku untuk kasih-Mu, saya mau membiarkan Engkau mengasihi saya, dan dengan kasih-Mu sendiri, saya ingin mengasihi Engkau dalam doa ini. Dan itu kemudian saya lakukan setiap kali, boleh katakan kata-kata itu, kalimat itu sebagai untuk mengarahkan hati kepada Tuhan untuk masuk dalam doa. Jadi membiarkan Allah mengasihi kita, dan oleh kasih Allah itu kita juga mau mengasihi Dia. Jadi sebenarnya inilah inti dari doa batin. Kembali lagi pada apa yang dinyatakan Santa Teresa Avila. Persahabatan dengan Allah, persahabatan yang akrab, persahabatan yang mesra dengan Allah. Dan kemudian Santa Teresa Avila dari pengalaman pribadinya, Santa Teresa Avila juga diperintahkan, ditugaskan untuk membuat karya-karya tentang doa. Sehingga kita kemudian mewarisi, gereja mewarisi, yaitu buku riwayat hidup dan juga buku puri batin. Santa Teresa Avila menuliskan tahap-tahap doa dengan klasifikasi berdasarkan pengertian doa batin yang telah dia nyatakan, yaitu persahabatan mesra dengan Allah sebagai unsur hakiki dari doa batin. Jadi kalau kita lihat di sini, tahap-tahap doa ini kemudian dinilai berdasarkan kualitas persahabatan dengan Allah, yaitu kualitas cinta adikodrati dan efeknya dalam kebajikan dan persatuan. Jadi kalau kita lihat perkembangan doa yang kemudian yang dituliskan Santa Teresa Avila, di mana pada kesempatan ini sesuai dengan buku yang ditulis oleh Beato Mary Eugene Ocede, jadi beliau mengambil tahap doa ini pada kesempatan awal ini, yaitu dari apa yang ditulis Santa Teresa Avila dari riwayat hidupnya. Jadi perkembangan doa atau tahapan demi tahapan dalam doa ini
ini berdasarkan perkembangan, ya. Jadi perkembangan juga cinta kasih, ya, jiwa kepada Allah. Dan juga buah-buahnya yang kemudian ya dari kehidupan doa ini buah-buahnya keluar, mengalir, yaitu berupa kebajikan-kebajikan. Ya, jadi kebajikan-kebajikan yang menonjol baik iman, harapan, kasih, kerendahan hati, ataupun juga kebajikan-kebajikan lainnya. Ya, jadi muncul juga dalam perbuatan baik, ya, jadi kualitas doanya ini. Dan juga lebih dalam lagi, ya, semakin dalam ditarik oleh Allah untuk mengenal Allah, mengasihi Allah, dan bersatu dengan Allah. Dan inilah yang menjadi kualitas perkembangan dan juga tahap demi tahap dalam kehidupan doa. Ya. Dan kemudian tahap-tahap doa dalam buku riwayat hidup Santa Teresa Avila ini mengambil suatu perbandingan yang sederhana seperti yang diungkapkan Santa Teresa Avila. Bagiku nampaknya kebun bisa disirami dengan 4 cara. Ya, jadi ini diambil dari buku riwayat hidup bab 11 artikel ke-7. Yang pertama dengan mengambil air dari sumur yang memerlukan banyak tenaga. Gambarannya seperti tukang kebun yang mau menyirami, ya, jadi menyirami benih yang dia sudah tanam. Lalu gambaran pertama, tahap pertama, yaitu mengambil air dari sumur. Dan ini tentunya memerlukan banyak tenaga. Lalu yang kedua, dengan kincir air dan ember-ember, ya, atau juga memakai kincir air tadi yang dalam pengertian kita yaitu memakai kerean, ya, jadi memakai alat kerek. Apabila air diambil dengan alat kerek, jadi aku kadang-kadang mengambilnya juga dengan cara ini, lebih menghemat tenaga daripada yang lain dan memberi lebih banyak air. Ini jadi sharing dari Santa Teresa Avila, ya. Jadi artinya apa? Karena memakai alat kerek, lalu memakai ember, mengambil air dari sumur menjadi lebih ringan, ya. Jadi lebih ringan, tidak banyak tenaga seperti yang pertama tadi. Lalu kemudian yang ketiga, dengan sungai atau selokan yang mengairi tanah secara lebih baik, karena lebih menyerap dan tidak perlu sering menyiraminya, sehingga pekerjaan tukang kebun semakin berkurang. Lalu yang keempat, dengan hujan yang lebat, apabila Tuhan menyiramnya tanpa sedikit pun tenaga yang keluar dari diri kita. Suatu cara yang lebih baik dibandingkan dengan yang sudah aku jelaskan. Jadi satu perbandingan yang diberikan Santa Teresa Avila, ya, kita sebagai tukang kebun, lalu kemudian ya ada suatu lahan, suatu tanah yang mau disirami tanaman, tetapi tanah ini sangat, ya, kondisinya sangat tidak baik, ya, jadi benar-benar perlu dirawat, ya, perlu disirami dengan baik supaya benih tadi dapat terus bertumbuh. Nah, lalu kemudian dengan cara-cara ini, yang pertama adalah mengambil air dari sumur, ya, tanpa alat bantu apa-apa, ya. Jadi cukup banyak memakan tenaga dan usaha. Lalu yang kedua dengan alat kerek dan ember-ember. Yang ketiga kemudian diairi, ya. Jadi dengan pengairan, yaitu melalui sungai atau selokan. Yang keempat kemudian dengan hujan yang lebat. Nah, kalau boleh pilih, ya, kita tentunya memilih yang mana? Yang paling ini, ya, yaitu yang tentunya yang keempat, yaitu tidak usah susah payah menyiram, tetapi kemudian dengan hujan yang lebat. Nah, perbandingan yang diberikan Santa Teresa Avila ini kemudian akan kita lihat mengenai tahap demi tahap dalam kehidupan doa.
Tahap doa yang pertama adalah doa diskursif. Tahap doa yang kedua adalah doa keheningan. Tahap doa yang ketiga, terlelapnya daya-daya batin. Tahap doa yang keempat, doa-doa persatuan. Kita akan melihatnya satu demi satu. Tahap doa yang pertama atau doa diskursif. Dikatakan Santa Teresa Avila dalam buku Riwayat Hidup, bab 11 artikel ke-8. Dan sekarang aku sampai pada pokok pembahasanku, yaitu penerapan keempat metode menyiram, supaya kebun tetap subur. Karena kalau tidak disirami air, maka kebun akan rusak. Rasanya saya bisa menjelaskan sesuatu tentang keempat tahap doa dengan cara ini. Cara di mana Tuhan dalam kebaikannya telah membawa jiwa saya. Jadi pada bagian yang pertama, doa diskursif ini, yaitu seperti mengambil air dari sumur tanpa alat bantu apapun. Di sini kemudian dikutip dari buku Riwayat Hidup bab 11 ayat 9. Para pemula, jadi orang yang memulai hidup doa, menjalani hidup doa, para pemula dalam doa adalah mereka yang mengambil air dari sumur. Seperti sudah aku katakan, ini pekerjaan yang berat, membuat supaya indera-indera kita bisa terpusat. Ini sangat melelahkan. Ini merupakan pekerjaan yang sangat berat, karena orang sudah terbiasa dengan hidup yang kacau, di mana mereka harus berusaha merenungkan hidup Kristus. Ini sungguh-sungguh melelahkan pikiran mereka. Ini yang dimaksud dengan mulai mengambil air dari sumur, bahwa ada air di dalamnya, ini berkat Tuhan. Jadi pada tahap pertama doa ini memang membutuhkan banyak usaha, membutuhkan juga satu kemauan yang kuat untuk sungguh-sungguh berdoa apapun, ya boleh katakan perjuangan rohani yang dihadapi, Jadi karena kalau disebut berat di sini sebenarnya dengan satu latar belakang, karena kondisi kita yang berada dalam keadaan dosa, terikat oleh dosa, maka ketika kita bertobat, kita juga membutuhkan rahmat Tuhan, supaya artinya apa? Sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan melalui jalan-jalan doa. Butuh perjuangan. Jadi dari suatu kehidupan yang kacau untuk masuk dalam hadirat Allah. Pikiran mungkin ke sana kemari, melantur ke sana kemari, dipenuhi juga, boleh dikatakan dipenuhi juga, keinginan-keinginan dosa, kembali ke dosa-dosa yang lampau. Tetapi di sini kita diajak oleh Santa Teresa Avila, melakukan perenungan-perenungan, yaitu tentang kehidupan Kristus, meditasi, doa dan meditasi tentang kehidupan Kristus, merenungkan kehidupan Kristus, supaya pikiran kita lebih terarah. Tetapi kemudian satu rahmat yang besar pada zaman ini, jadi berbeda, artinya suatu karya Allah, karya Roh Kudus ini berbeda dari zaman ke zaman. Kalau pada zaman Santa Teresa Avila, Santo Yohanes Salib bekerja melalui kehidupan doa, yang mungkin pada saat-saat itu kehidupan doa ini yang secara mendalam dihayati dalam biara-biara kontemplatif, Dan kemudian Santa Teresa Avila, Santo Yohanes Salib kemudian dipakai oleh Tuhan untuk memperbaharui satu kehidupan rohani dalam gereja dalam situasi zaman itu, Tetapi kemudian pada zaman ini, dewasa ini, ada satu perkembangan di mana suatu boleh katakan arus rahmat yang baru. Berkali-kali Paus Fransiskus selalu mengungkapkan hal ini, suatu arus rahmat yang baru, the current of grace, yaitu pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada zaman ini. Apa yang kelihatannya begitu berat, apa yang membutuhkan banyak usaha, tetapi karena kehadiran dan kuasa Roh Kudus secara baru, karena arus rahmat yang baru yang dicurahkan Roh Kudus pada zaman ini, banyak orang kemudian
dengan bukan dengan terpaksa, bukan menjadi beban, tetapi mengalami suatu ketertarikan, suatu minat, suatu kerinduan yang besar untuk mulai berdoa, untuk mulai membaca kitab suci melalui Lectio Divina, untuk menghayati sakramen-sakramen khususnya Ekaristi dan sakramen pengakuan dosa secara lebih hidup, secara sungguh-sungguh dengan penghayatan yang penuh iman dan cinta. Lalu menghayati juga hidup berkomunitas, menghayati juga pelayanan dan evangelisasi. Jadi ini boleh katakan suatu arus rahmat baru yang dikerjakan Roh Kudus. Jadi kelihatan apa yang berat ketika orang mulai mengawali kehidupan doa pada tahap pertama ini, tetapi kemudian oleh kerja Roh Kudus, oleh karya Roh Kudus semata-mata, orang ditarik dengan satu kerinduan besar untuk berdoa. Nah, tetapi kemudian soal metode memang Santa Teresa Avila tidak terlalu menekankan, tetapi artinya Santa Teresa Avila memberikan bantuan dengan penyadaran-penyadaran bahwa kita berdoa, kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersama untuk lebih menyadari kepada siapa kita hadir dan apa, jadi apa yang mau kita doakan. Lalu kemudian juga menyadari kebapaan kita, siapa kita di hadapan Allah. Seperti yang kita lihat pada kesempatan yang lalu. Jadi kalau pada bagian doa diskursif ini orang banyak melakukan meditasi, renungan-renungan, ini sebagai suatu bantuan yang besar. Lalu juga pada zamannya Santa Teresa Avila juga banyak berdiskusi, berkonsultasi juga dengan romo-romo Yesuit, romo-romo Dominikan. Jadi tentunya beliau ini juga mengenal misalnya latihan rohani Santo Ignatius Loyola. Jadi beliau juga sangat mengenal itu. Tetapi kembali pada kesederhanaan dalam doa batin yang sebenarnya adalah satu persahabatan penuh cinta antara Allah dengan kita. Persahabatan antara dua sahabat, percakapan mesra antara dua sahabat yang saling mengasihi. Allah mengasihi kita dan kita berusaha mengasihi Allah. Jadi metode-metode atau renungan-renungan atau meditasi memang pada bagian awal ini bisa membantu. Khususnya mereka yang boleh katakan mempunyai pemikiran yang sangat aktif. Kesana kemari pikirannya ngalor ngidul, orangnya di sini, tetapi kemudian bisa di Jakarta, bisa di Bali, bisa di mana-mana. Nah, meditasi, doa-doa atau latihan-latihan rohani dapat membantu. Tetapi memang kemudian secara sederhana, metode doa seperti doa Yesus ataupun Lectio Divina, ini metode-metode doa yang boleh dikatakan sangat tua, yang menjadi kekayaan rohani Gereja Katolik, baik Gereja Katolik Timur maupun Gereja Katolik Barat. Jadi kemudian sangat tua dan sangat teruji, membawa banyak orang, membawa banyak jiwa yang merindukan Allah ke dalam persatuan dengan Allah. Kita melihat kemudian pada bagian lebih lanjut, yaitu mengenai tahap doa yang kedua, doa keheningan. Jadi di sini mengambil air, jadi mengambil air untuk mengairi kebun ini sudah memakai bantuan cara mengambil air dari sumur seperti gambaran di sini Jadi memakai alat kerek, memakai ember atau timba. Jadi kemudian lebih ringan Jadi lebih ringan, air yang didapat juga lebih banyak, lalu kemudian dibawa untuk mengairi kebun. Jadi kemudian Santa Teresa Avila menerangkan dalam buku Riwayat Hidup bab 14 artikel 1 sampai 2, dengan menggunakan alat kerek dan ember-ember, tukang kebun mengambil lebih banyak air dengan sedikit tenaga, sehingga ia beristirahat sedikit dan tidak bekerja terus.
Inilah metode yang diterapkan pada doa yang disebut doa keheningan yang ingin kujelaskan. Tahap ini adalah terpusatnya daya-daya batin di dalam jiwa, sehingga hasil yang diperoleh lebih menyenangkan dan memuaskan. Tetapi daya-daya batin tidak hilang dan tidak tidur. Hanya kehendak yang sibuk. Begitu sibuknya sehingga tanpa tahu bagaimana caranya kehendak seolah-olah tertawan. Kehendak membiarkan diri dikuasai oleh Allah karena ia tahu benar bahwa dia menjadi tawanan dari dia yang dicintainya. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai pada tahap yang kedua, yaitu doa keheningan, dengan perbandingan ya menjadi lebih ringan karena ada alat bantu tadi ya, mengambil air dengan alat derek dan juga ember atau timba. Jadi daya-daya batin dalam jiwa, jadi yang dimaksud daya-daya batin ini adalah akal budi, lalu kemudian ingatan, kemudian kehendak. Ya, di dalamnya juga termasuk daya khayal atau imajinasi dan sebagainya, ya, daya kejar dan sebagainya. Dan kalau kita coba rasakan kerja daya-daya batin ini dalam jiwa, ya, jadi misalnya akal budi atau pikiran, lalu fantasi, imajinasi, ya, daya khayal, lalu ingatan, lalu kehendak atau keinginan. Nah, coba Anda rasakan kerja dari daya-daya batin ini. Coba ini sejenak kita rasakan kerja daya-daya batin ini. Ya, ternyata apa? Pikiran, ingatan, fantasi, keinginan-keinginan, kehendak ini, ya, rupanya juga bisa sangat aktif, ya. Bisa kesana kemari, ya, ingat ini, ingat itu, ingat masa lampau, atau berkhayal tentang masa depan, ya, macam-macam. Atau kemudian cemas, takut, khawatir karena kerja daya akibat dari kerja daya batin tadi, ya. Belum lagi memikirkan resesi, ya, misalnya contohnya, ya, atau memikirkan pekerjaan, memikirkan anak, memikirkan istri, memikirkan suami, ya. Nah, tetapi pada tahap yang kedua ini, daya-daya batin tadi mulai terpusat. Ya, sebenarnya satu metode doa seperti doa Yesus ini sangat membantu supaya daya-daya batin tadi dapat terpusat pada nama Yesus, yaitu dengan terus-menerus mengulangi dan menyerukan nama Yesus, ya. Nah, tetapi dalam perkembangan ini pada tahap doa yang kedua, doa keheningan, jadi kalau pada permulaan butuh banyak usaha untuk mengarahkan hati pada Yesus dengan misalnya merenungkan, memeditasikan kehidupan Kristus, pikirannya kemana-mana begitu aktif. Nah, pada bagian yang kedua, pada tahapan yang kedua ini, daya-daya batin mulai tenang, mulai terpusat, ya. Jadi kemudian, ya, buah-buah yang dihasilkan, jadi efeknya dalam jiwa, doa juga menjadi lebih menyenangkan dan memuaskan. Ya, apalagi kemudian kalau juga disertai juga hiburan-hiburan rohani. Tetapi memang daya batin tidak hilang dan tidak tidur. Tetapi kehendak yang sibuk, ya. Jadi kehendak yang sibuk, jadi keinginan yang begitu sibuk karena diarahkan untuk apa? Diarahkan dengan satu keinginan, satu kerinduan untuk berusaha mencintai Tuhan, ya. Jadi mencintai Tuhan, keinginannya hanya satu, bagaimana saya mencintai Tuhan, bagaimana saya merindukan Tuhan, bagaimana saya menyenangkan Tuhan, lalu kemudian bagaimana memuliakan Tuhan. Ya, kalau mau saya bandingkan, ini gambaran sederhana, itu seperti orang falling in love, jatuh cinta. Ya, kalau sungguh-sungguh jatuh cinta, mengalami yang namanya jatuh cinta ini, pasti satu
yang sering ya, kalau satu ciri orang jatuh cinta itu apa? Eling-elingan, ya. Selalu ingat terus pada yang dicintai. Nah, sama juga pada tahap doa yang kedua, doa keheningan, jiwa menjadi eling-elingan terus, ingat terus, begitu ingin dan rindu akan Allah. Ya. Begitu rindu akan Allah, dan kemudian ya dia sadar, dan dia boleh katakan dengan gembira dia menyadari bahwa ya kehendaknya, keinginan-keinginannya tertawan hanya dengan satu kerinduan untuk mencintai Tuhan ini. Tetapi dia tahu benar saat ini dia menjadi tawanan dari dia yang dicintai. Ya. Ini mengenai tahap yang kedua dari tahapan-tahapan doa yang kita bahas. Kemudian tahap doa yang ketiga, terlelapnya daya-daya batin. Diungkapkan Santa Teresa Avila dalam buku Riwayat Hidup bab 16 artikel pertama. Ya, kalau kita lihat, karena saya ini mengambil referensi dari buku Aku Ingin Melihat Allah, memang diambil oleh Beato Mary Eugene OCD, memang cuplikan-cuplikan dari buku ini, ya. Jadi PowerPoint ini tidak menjelaskan keseluruhannya karena memang buku Riwayat Hidup ini cukup tebal, ya. Jadi kalau kita lihat di sini buku Riwayat Hidup ini cukup tebal, ya. Jadi setiap bab termasuk setiap tahap ada penjelasan lebih lanjut dari Santa Teresa Avila. Jadi tahap doa yang ketiga, terlelapnya daya-daya batin. Mari kita lanjutkan berbicara mengenai pengairan yang ketiga, yaitu tentang air mengalir yang keluar dari sungai atau sumber. Tuhan sekarang berkenan membantu tukang kebun, sehingga boleh dikatakan Tuhan sendiri yang menjadi tukang kebunnya, karena dialah yang melakukan segalanya. Ini adalah tahap terlelapnya daya-daya batin. Daya-daya tersebut tidak sepenuhnya hilang, karena daya itu tetap dan dapat mengerti bagaimana kerjanya. Ya, jadi gambarannya mengairi kebun yaitu dengan irigasi, ya, dengan selokan atau kemudian dengan sungai, ya, seperti gambaran di PowerPoint ini, ya. Jadi dalam hal ini tidak usah lagi capek-capek ngangkati timba, ngangkati ember, tetapi langsung artinya apa? Kebun tadi atau mungkin juga sawah ini langsung dialiri, ya, dari sungai atau selokan atau saluran irigasi. Ya, dalam hal ini untuk juga menjadi satu gambaran pada bagian ini, yaitu jiwa tidak perlu lagi banyak usaha. Bahkan gambarannya kalau dia sebelumnya yang menjadi tukang kebunnya yang aktif, ya, tetapi pada tahap yang ini justru Tuhan lebih aktif. Digambarkan bahwa Tuhan sendiri yang mengambil alih dan menjadi tukang kebun, ya. Terlelapnya daya-daya batin karena apa? Baik akal budi, lalu kemudian ingatan, lalu kemudian kehendak. Ini artinya sungguh-sungguh boleh dikatakan ya menjadi hening, menjadi terpusat, dan sungguh-sungguh boleh dikatakan ya Tuhan yang berkuasa atas daya-daya batin ini. Ya. Jadi dalam satu pengalaman jiwa benar-benar ditarik untuk boleh katakan ya mengalami keheningan yang dalam, mengalami keterpusatan. Dan memang ini satu rahmat yang luar biasa, ya. Sedangkan dalam perkembangan doa Yesus ini menjadi lebih sederhana, ya. Jadi dalam doa Yesus kalau kita bicara tentang perkembangan doa Yesus, dari kemudian terbiasa terus-menerus, berusaha terus-menerus baik dalam waktu doa khusus ataupun juga dalam keseharian, ya. Jadi dalam keseharian yaitu terus-menerus menyerukan nama Yesus menurut ritme pernafasan, tarik nafas Y, hembuskan nafas sus.
tarik nafas Y, hembuskan nafas sus. Tetapi dalam perkembangan doa Yesus memang memiliki dua arah. Yang pertama, orang bisa kemudian terus-menerus menyerukan nama Yesus menurut ritme pernafasan, bahkan ritmenya menjadi lebih cepat seperti detak jantung. Jadi tidak berhenti terus-menerus Yesus, Yesus, Yesus dengan satu kesadaran Tetapi yang lain, perkembangan yang lain, jadi bisa dua arah perkembangan ini. Yang kedua, yaitu orang bisa ditarik dalam keheningan yang dalam. Jadi mungkin tanpa penyeruan nama Yesus, tanpa banyak kata, jadi kemudian masuk dalam keheningan, daya-daya batin menjadi terpusat dan juga terlelap. Sungguh-sungguh artinya apa? Menjadi tawanan Tuhan. Tetapi disinilah Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu. Bahkan kalau secara pribadi saya alami bukan hanya hal-hal rohani, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari bagaimana Tuhan mengarahkan, Tuhan membimbing, dan sebagainya. Tuhan yang sungguh-sungguh menyelenggarakan segala sesuatu baik secara jasmani dan rohani. Kemudian pada tahap doa yang keempat, yaitu mengenai doa-doa persatuan. Dalam pengairan yang keempat ini, jiwa tidak dapat menguasai inderanya. Akan tetapi ia bersuka cita tanpa mengerti apa yang membuatnya bersuka cita. Ia menyadari bahwa ia sedang menikmati suatu harta yang merangkum semua harta sekaligus. Akan tetapi harta yang tidak dapat dimengerti. Semua inderanya terlibat dalam sukacita ini. Sehingga begitu rupa tak ada yang bebas, sehingga dapat tertarik oleh sesuatu yang lahiriah ataupun batiniah. Jadi dari buku Riwayat Hidup, bab 18 ayat 1. Jadi gambarannya yang diberikan oleh Santa Teresa Avila, jadi jiwa sudah tidak perlu repot-repot untuk mengairi, pakai timba, pakai kerean, atau kemudian pakai pengairan. Tetapi langsung apa? Pengairan atas kebun ini, hujan turun dengan lebatnya. Di sini sungguh-sungguh Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menarik jiwa untuk bersatu dengan Allah. Dia mengalami suatu sukacita yang tidak terkatakan, menikmati suatu harta rohani yang luar biasa, tetapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Santo Yohanes Salib mengungkapkan mengenai persatuan transforman ini, yaitu dengan satu istilah, suatu ungkapan yang melampaui segala ungkapan. Suatu ungkapan yang tidak dapat diungkapkan karena melampaui segala ungkapan. Secara sederhana secara sederhana kalau kita lihat gambarannya seperti ini. Seperti orang mendaki gunung, Jadi dari pada bagian bawah sampai kemudian ke atas, itu kan juga mendaki ini perlu banyak usaha. Tetapi begitu sampai pada puncak, melihat keindahan alam yang luar biasa, jiwa seolah-olah hanya bisa wow, tanpa banyak kata, wow. Atau kalau bahasa Jawa itu ada istilah ketanggengan, Jadi memandang keindahan itu, tapi tidak bisa melukiskan dengan banyak kata. Wow. Ketanggengan tadi Nah, demikian juga dalam persatuan dengan Allah ini karena itu dalam hal ini para penulis karya mistik seperti Santo Yohanes Salib atau Santa Teresa Avila tidak bisa mengungkapkan segala keindahan, keluhuran, persatuan dengan Allah ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya bisa diungkapkan dengan perbandingan-perbandingan. Seperti Santo Yohanes Salib, ataupun mungkin jauh sebelumnya, yaitu penulis Perjanjian Lama, yaitu penulis Kitab Kidung Agung, yang melukiskan hubungan Allah dengan manusia seperti hubungan antara sepasang kekasih, antara pria dan wanita, yang kemudian secara indah ditafsirkan
oleh Santo Bernardus, ya, jadi Santo Bernardus dari Clairvaux. Lalu kemudian Santo Yohanes Salib sendiri dalam karyanya Mada Rohani menggambarkan hubungan Allah dan manusia dalam satu perjalanan dari awal sampai puncak persatuan ini. Seperti artinya apa? Hubungan sepasang mempelai. Allah sebagai mempelai pria dan jiwa sebagai mempelai wanita. Atau kemudian gambaran mengenai doa persatuan ini yang juga diungkapkan Santa Teresa Avila juga dalam karyanya Puri Batin. Ya, apa yang sedang terjadi ini seperti suatu proses metamorfosa, ya. Dari ulat, ya, jiwa seperti gambarannya seperti ulat yang pada awalnya begitu rakus, menghabiskan banyak daun begitu ya misalnya ya. Jadi makan banyak daun sampai kemudian akhirnya dalam satu proses menjadi kemudian kepompong. Ya, kemudian dari kepompong ini akhirnya menjadi satu kupu-kupu yang begitu indah. Demikian juga gambaran-gambaran ini dipakai dalam doa-doa persatuan untuk menerangkan bagaimana keluhuran, keindahan, dan kemuliaan yang Tuhan berikan melalui doa-doa persatuan. Dan memang kemudian kalau kita lihat ketika Santa Teresa Avila menulis buku riwayat hidup, beliau ini belum ditarik masuk dalam persatuan dengan Allah, yaitu pada puncaknya itu dalam pernikahan rohani, ya. Tetapi setelah kemudian menulis buku Puri Batin, memang Santa Teresa Avila dibawa lebih dalam lagi, sehingga buku Puri Batin ini dapat dikatakan sebagai karya masterpiece dari Santa Teresa Avila. Jadi dalam hal ini Santa Teresa Avila sudah dibawa masuk dalam pernikahan rohani, ya. Jadi sehingga kemudian penjelasan Santa Teresa Avila dalam buku Puri Batin mengenai tahap-tahap doa ini memang kemudian lebih mendetail, ya. Jadi karena dia tulis dalam rahmat dan pengalaman yang berlimpah, sehingga buku Puri Batin menjadi lebih kaya, lebih tepat nuansanya, lebih mendetail dan lebih komplit ketika berbicara tentang tahap-tahap doa. Dan khususnya tentang doa-doa persatuan dalam buku Puri Batin, yaitu kemudian diajarkan Santa Teresa Avila dalam ruang kelima, ruang keenam, dan ketujuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, inilah rahmat yang disediakan Tuhan. Inilah undangan Tuhan bagi gerejanya melalui hambanya Santa Teresa Avila, juga kemudian Santo Yohanes Salib, dan juga Santa Teresia Lisieux. Allah menyediakan suatu rahmat dan harta rohani yang begitu berlimpah, sebagaimana Tuhan katakan melalui surat pertama Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Korintus bab 2 ayat 9. Apa yang tidak dapat dilihat oleh mata, apa yang tidak dapat didengar oleh telinga, apa yang tidak dapat dirasakan dalam hati manusia, itulah yang disediakan oleh Allah bagi mereka, bagi kita semua yang mengasihi Dia. Inilah yang disediakan Tuhan, harta rohani yang disediakan Tuhan bagi kita. Dan kita dipanggil untuk menjawabnya, untuk merindukan Allah di atas segala-galanya, untuk mengenal Dia, mengasihi Dia, dan bersatu dengan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Fitis florigera, splendor celi, Virgo